Maybe I'm weak, but it took half a year to get over you, over you. Or maybe I'm good at pretending that I moved on. I know that we got a lot of the same friends, and soon enough there come a weekend when we just not bring it up. Yeah, maybe I'm weak, but it's taking too long to get over you. Sini kita belanja dulu buat persiapan camp ya. Mumpung nggak ada lagu di sini jadi mumpung nggak ada lagu, hanya bisa vlog. Biasanya kan ada musik. Ini adalah Indomie langka ya. Biasanya kita cari. Ini mau nyari apa ya? Ini kita cari dulu. Habis itu kurang 30 menitan yang sampai di camp. Oke, ini kita guys dulu. Jadi kita mesti pakai tiket pendakiannya kalau di sini. Ini tuh. Kalau yang mau datangnya malam bisa tidur dulu di gazebo sini ya, atau sini. Ini kita mau naik telut ya via Tulungrejo Blitar. Jadi sebenarnya banyak jalur sih di sini dari mana? Laharpang, Tulungrejo, Karangrejo, Ngantang. Itu yang aku tahu ya kayaknya. Terus apa ya? Aku milih di sini karena emang ya lebih sepi daripada yang Karangrejo gitu. Kalau Ngantang lebih menantang lagi karena emang mesti pakai guide kayak kalau nggak salah ya, sama ini jalurnya lumayan ekstrim ya, jadi bener-bener pakai alat-alat climbing juga sama helmet juga gitu, mirip-mirip perahu gitu. Dan ini untuk base campnya juga lumayan luas ya, cuma untuk apa itu namanya, tempat tidur tadi ya nggak seberapa banyak kayak di base camp lain. Jadi bener-bener mesti cepet-cepetan kayak gitu ya. Oke, ini kita start dari base camp jam 6.42 ya. Untuk estimasi mungkin sekitar 3-5 jaman ya, karena emang jalurnya satu jalur kayak banyak pegunungan sama naik turun bukit gitu. Termasuk jalur yang agak berat sih katanya. Monggo. Kita jalan di jalan aspal dulu. Nanti ada juga percabangan ke loji gitu katanya bapak yang di base camp tadi. Cuacanya aman, langitnya biru. Tapi nggak tahu ya nanti soalnya ini juga bekas hujan, kemarin juga hujan kayak gitu. Tapi hatinya mendung gitu. Cuacanya cerah. Yang penting nanti pas udah jadi tenda baru nggak masalah kayak gitu. Oke, 15 menit kita sampai di pertigaan ya untuk jalur pendakian. Terus campnya di loji sama wisata ini. Ini hutan pinus semua. Kita nanti kesini, cuma kita masih mau nunggu warungnya buka ya, karena kita belum sarapan. Kemarin malam juga belum makan juga. Keren banget. Berasa nggak mendaki ya ini, karena ini kita masuk wisata dulu di loji. Jadi enak, adem, apalagi pagi-pagi gini.
baru mandi juga. Dia lebih seger. Iya. Ini kita istirahat dulu ya. Sambil nunggu warungnya buka. Katanya jam 7, ini udah jam 7 tapi kayaknya belum ada tanda-tanda kehidupan di sini. Dan saya terpaksa makan coklat, guys. Laper. Ini sih kalau misalkan kalian camp di sini juga seru banget. Maksudnya rumputnya tuh bagus gitu. Iya, udah tertata gitu. Jadi gak kayak campground, beberapa campground kan agak masih alami banget ya. Jadi kayak masih rumputnya itu belum tertata. Yang di sini udah tertata semua. Arahnya kalian ikuti saja panahnya ya, karena emang bener-bener nyatu sama wisata di lodge sini ya. Jadi bener-bener harus perhatiin gitu loh, takutnya nanti off track juga. Aku pun juga dari tadi buka-bukain map juga karena takutnya nggak ada plakatnya kayak gitu. Cuma ini udah proper banget sih. Nah itu untuk pintu pendakiannya ada di sana, estetik sekali. Ini mungkin dulu kayaknya di sini ya buat redis, cuma sekarang dipindah ke depan sana ya, mungkin gitu sih kalau. Kita lanjut, yuhu, masuk ke pendakian. Keren banget guys. Keren banget kan tuh belakangnya. Soalnya tadi bisa sih lewat depan ya, aku lihat di mapnya tuh bisa. Soalnya off-roadnya itu di depan sini juga kayak gitu. Cuma emang dialihkan ke sini biar apa ya, itu kan buat parkir sama lalu lintas kendaraan ya. Jadi pendaki sama ininya biar nggak bertabrakan kayak gitulah maksudnya, biar sama-sama nggak mengganggu. Jadi pendaki bisa punya jalur sendiri, terus kendaraan ada jalur sendiri kayak gitu. Oke lanjut. Oke, untuk trek awalnya kita dikasih bonus di sini ya, dengan vegetasi cemara hutan, pohon pinus. Beda ya kalau pohon cemara hutan tuh rumbai-rumbainya lebih bagus ya. Ini kayaknya nanti bakalan ada tanjakan konstan juga, terus nanti kita lewatin punggungan gitu. Tapi harus tetap semangat ya guys ya. Oke, ini jalur setelah cemara hutan ya. Vegetasinya sedikit lebih terbuka, tapi masih banyak dominasi landai ya. Nah tadi tanjakannya setelah cemara hutan lumayan nanjak ya, karena emang dipakai juga buat trail kayak gitu. Oke, makin ke atas jalurnya makin tertutup ya. Tuh. Ini lumayan sempit juga. Oke bro. Oke. Jadi kalian mesti benar-benar aware ya, karena sini kanan kiri jurang. Terus nggak seberapa kelihatan karena rumputnya rimbun banget tuh kayak gini. Jadi kalau malam juga lebih hati-hati lagi sih kalau di sini. Nih, gila banget. Jadi better buat kalian pakai yang lengan panjang ya kalau lewat jalur ini sebenarnya. Wah, gila sih. Makin ke atas makin
Tidak nampak jalurnya guys. Ini adalah rumput setinggi harapan orang tua. Gila. Gokil. Coba kalian lihat. Ini kakiku nggak aku tekuk sama sekali. Jadi ini emang segini. Tuh. Gokil banget gak sih? Tapi mesti hati-hati ya. Karena memang langsung jurang gitu kanan kiri. Untuk menggapai 1700 mdpl dengan kontur seperti ini, pengorbanan sih. Oke, 1 jam kita sampai di pos 1 ya. Dan ini udah setengah perjalanan ke pos 3. Jadi emang lebih dominan jalurnya tuh punggungan ya, sama tanjakan konstan. Karena emang dari ketinggian kurang lebih 900 ya sampai ke 1700 gitu. Dan jalurnya lumayan panjang, jadi emang biasanya konstan kayak gitu ya. Beda sama kayak elevasi yang kapan hari Kawinajang gitu kan, dia langsung naik. Jalurnya emang pendek tapi emang langsung tanjakan semua kayak gitu. Nggak ada konstannya kali itu. Sini lagi istirahat ya. Cuma salfok banget lihatnya. Kenapa dia Z sama Zam-Zam? Bayangkan, apakah Z ini perempuan atau laki-laki? Z, bayangin. Z kan lebih ke cowok ya. Iya. Dan mereka kesini 12/10/2024. Tolonglah ini kalau Z itu bener-bener cewek ya. Aduh, ada-ada aja emang ini di jalur. Oke, nampaknya kita harus climbing guys di sini. Mantap sekali. Ya, tapi dia kamu. Ini ngapain sebenarnya bisa sih. Bagaimana aku melewatinya? Ini udah macam kerinci ya guys ya. Udah? Udah. Oke, 20 menit kita sampai di pos 2 ya. Pos-posnya tuh udah bener-bener bagus gitu. Oke, di pos 2 kita istirahat lagi ya, karena emang dari pos 1 ke 2 itu jaraknya dekat. Tapi memang langsung tanjakan semua. Tapi untuk apa ya, fasilitas di sini menurutku baik banget ya. Dari segi apa ya, ini pos-posnya itu udah nyaman gitu, maksudnya kalau buat shelter juga nyaman banget gitu. Dan bener-bener kayaknya ini kokoh, kayu-kayunya sama mereka tiangnya dibikin yang kayu gede-gede gitu, bukan yang kecil ya, yang gampang banget roboh kayak gitu. Ini masih bisa bertahan beberapa lama ya ini, sampai nanti beberapa puluh tahun baru hilang ini. Jadi makanya kalian buruan coba dulu, mumpung bangunannya masih bagus dan jalurnya masih agak sepi ya gitu. Dan penunjuk arahnya juga jelas banget kayak gitu sih. Oke, setelah pos 2 itu vegetasi kanan kiri itu banyak pakisnya, dan itu
estetik banget gitu. Jadi tadi buat foto tuh keren, buat video juga sinematik banget gitu. Gokil pokoknya. Padahal tadi udah banyak ngeluh ya dari pintu rimba sampai pos 2. Cuma ini masih belum kelihatan ya untuk kawahnya. Karena emang view-nya apa itu namanya? Vegetasinya masih tertutup semua di sini. Baru nanti agak atas udah terbuka semua baru kelihatan. Oke. Mau sampai setengah pos ke pos 3 ya. Itu jalurnya sempit banget. Kayak gini tuh. Jadi susah kalau misalkan ketemu pendaki lain itu, jadi masih gantian. Kalau nggak yang satu merepet ke samping itu. Oke, ini udah setengah perjalanan ya menuju ke pos 3. Jujur untuk jalurnya tuh apa ya, selain pemandangannya kan kayak enak banget gitu kan dilihat, terus jalurnya tuh dingin. 2.800 apanya? Bukan itu meternya doang kayaknya. Iya. Itu berarti kita udah jalan 2,8 kilo. Oke, lanjut tadi ya. Lanjut ke tadi. Apa itu namanya? Adem gitu loh, enak banget. Jadi seperjalanan itu nggak terlalu gerah. Tapi emang dulu pernah kan aku lewat yang jalur wisata yang ada ojeknya itu, yang jalannya yang bagus ke kulit kawahnya itu emang pagi aja dingin tuh. Apalagi di hutannya kayak gini kan, jadi sambil trekking tuh nyaman gitu ya, meskipun lebih banyak effort di sini gitu, di jalur sini ya, tapi itu kebayar semua sih menurutku. Nah guys, dari sini kelihatan ya itu Gunung Butak Kawi di sana. Akhirnya mereka dapat lautan awan yang di sebelah sana ya. Ayo anak indigo, tolong. Tolong. Di bawah tadi ada kok, kamu nggak lihat ah? Enggak sih. Sebelah. Nih dari sini juga kelihatan Bendungan Selorejo ya. Kalau naik motor kemarin ke sini 30 menitan. Yuk lanjut aja. Karena di sini sudah panas guys. Did you see this? Ini jalur apa ya Allah? Kayaknya depan tuh pos 3 dan udah kelihatan puncaknya sih tuh. Akhirnya sampai pos 3. Pastinya bawah situ kawahnya. Terlihat kelihatan. Oke, ini kita tadi udah jalan kurang lebih 1 jam dan itu udah banyak istirahat juga tadi dari pos 2 ke pos 3. Dan ini habis ini mulai apa ya, vegetasinya udah terbuka semua dan kanan kiri rumput ilalang kayak gitu. Dan di depan ada punggungan naga gitu. Sebenarnya bisa sih di sini untuk camp, cuma kita targetin buat yang langsung di depan kawah gitu. Jadi biar nggak susah-susah summit. Mumpung waktunya juga masih panjangan sekarang kayak gitu. Oke bang, ini udah ngantuk-ngantuk juga. Dari pos 3 ya Butak Kawi kelihatan. Keren banget. Yang di sini kita nggak kelihatan guys, karena emang rumputnya tinggi banget dan itu puncaknya. Ini untuk belakangnya sebelah sini. Nah, kita tadi udah istirahat, jadi lanjut aja. Wow.
Ini bener-bener ilalangnya tajam-tajam ya guys ya. Dan dipersiapkan skincare kalian untuk mengatasi ini semua. Kalau ada skincare yang bisa mengatasi ini, keren banget sih. Oke, ini kalau kita mau camp di atas sana, kita mesti turun dulu ke sini. Lumayan agak jauh. Baru nanti naik lagi. Gokil sini. Tapi demi kenyamanan kita melihat camping estetik ya. Maksudnya lebih nyaman gitu. Kita mau di atas sana juga. Soalnya sama base campnya diperbolehin katanya. Cuma emang ya ini tantangannya. Jalan turun sama kesananya lebih jauh dan lewatin Pungunaga dan batu-batuan gini. Ini sih kenapa orang-orang nyebutnya Kelut ini kayak Rinjani ya, selain karena kawahnya. Ini kalau kalian mungkin turun dari Sembalun ke Segarana, ya kayak gini, batu semua dan curam banget. Mungkin itu ya kenapa disebut kopiannya Rinjani kayak gitu. Ini ya yang bahaya tuh Punggungan Naga ini. Ini benar-benar mesti hati-hati banget. Jalannya nggak seberapa lebar dan langsung curam banget ke bawah. Tuh. Ini mesti hati-hati. Oke, satu tanjakan terakhir ini ada pertigaan kalau kalian mau ke air terjun. Katanya sih bolak-balik 1 jam dan jalan curam. Tapi kayaknya kita kalau udah lihat kondisi seperti ini tidak deh. Kecuali kalau pas TikTok ya mungkin bisa. Lihatnya, ini jalur ke puncaknya. Gokil. Gila banget sih ini. Asli. Ke sini tinggal sekitar 40 meteran ke atas ya. Emang energi udah bener-bener terkuras banget. Gila banget sih turunan itu, tanjakannya juga miring banget gitu. Gokil ini untuk 1700 ya. Sampai mau ngevlog aja udah kayak ini nggak usah diterusin kayaknya vlognya. Makanya kayak lihat-lihat vlogger gitu, apalagi yang mendaki gunung bisa sampai full berjam-jam, itu gimana cara mereka ya? Ini aja kayak udah diantara lelah sama mau record itu udah kayak ini bener harus dilakuin gak sih kayak gitu. Ngantuk juga ini asli. Alright guys, ini tali ke berapa kita udah nggak hitung. Kita mendadak lupa ya di sini. Tiba-tiba kita lihat tanjakan terakhir ada lagi talinya. Gila banget. Dan ini batu semua. Dulu kalau gitu bro. Yo aman. Ini setelah 1,5 jam ya dari pos 3 akhirnya kita sampai di Alun-Alun Agung. Belakang ini adalah Puncak Sejati, tapi kita nggak boleh naik ya karena emang wajib pakai guide kalau mau ke sana, dan mungkin karena minim dan agak sepi sekarang jadi kenapa ini dilarang naik ke sana gitu. Kalau puncaknya sendiri di sini kita naik yang sebelah sana biar bisa lihat kawahnya gitu. Kalau mau ke Sejati kayaknya mesti lewat. Kalau nggak Karangrejo ya Ngantang harusnya ya.
gokil. Ini kalau kelihatan punyanya pasti bagus banget sih. Apalagi kalau ada kelihatan Milky Way dan kelihatan punyanya sejatinya. Keren banget. Kalau malam keren. Terus kita campnya di mana? to get over you, over you. Or maybe I'm good at pretending that I moved on. I know that we got a lot of the same friends, and soon enough there come a weekend when we just not bring it up. Yeah, maybe I'm weak, but it's taking too long to get over. Oke, ini jam berapa sekarang ya? 4:30. Jadi sambil nunggu sunset aku mau masak nasi dulu. Suasana itu enak banget tuh. Coba. Nggak ada angin gitu kan? Ada kabut aja. Terus di sini kita masak di luar ruangan yang segede ini, lebih hangat juga gitu. Ini gokil sih asli. Memang untuk menuju ke sini tuh effortnya gede banget ya. Apalagi tadi yang di Punggungan Naga itu turunnya curam, naiknya juga kayak gitu kan tadi. Wah, ini alun-alun Agung emang jadi bakalan kenapa nggak bisa rame ya, heran. Tapi emang kalau pagi gitu untuk spot foto di sini bagus banget. Kelihatan puncaknya. Tapi ini enggak. Coba lihat. Sumpah keren banget. Lekukan ini ya. Keren banget. Asli nggak bisa berkata-kata, guys. Nih guys, kita cek nasinya. Tuh, jadi guys. Lagi kurang canggih ini. Oke guys, ini nasi habis dimasak ya, langsung digoreng, gokil banget. Tapi kalau nggak gini aku nggak bakalan habis sih. Tapi apalagi ini kan kita dari kemarin malam itu belum makan nasi. Tadi pagi pun nungguin warung juga nggak buka-buka, akhirnya kita naik dan nggak makan nasi juga. Jadi sore ini baru kita makan nasi. Kalau nggak gitu bahaya guys, ini di gunung ya. Mau kemana pun kita nggak bisa tidur, nggak bisa, malah bahaya. Oke, sekarang makan dulu aja. Oke guys, ini udah jam. Oke guys, ini. Ya. Oke guys, ini udah jam 4 tadi. Aku sebenarnya udah bangun jam 3. Cuma karena nungguin Milky Way kan baru kelihatan sekarang jam 4, tadi agak mendung ya. Cuma pas lihat bulannya tuh keren banget. Tuh. Gila banget kan. Dan ini aku mau record sebentar ya, karena emang keren banget bulannya. Oke, ini jam 4:43 kita mau summit. Jadi udah agak kelihatan terang ya. Jadi mau nyari sunrise kan, jadi nanti di kawah gitu. Jadi bukan bang sih. Tadi setelah nyari Milky Way, ya udah habis ini kita berangkat kayak gitu ya. Yuk, gas. Keren banget guys. Tuh sunrise-nya. Oke, jam berapa ini? 5:19. Kita sampai di Balai Martiu Jundomani, puncak Kawah Kelut. Nih kelihatan kawahnya. Dan itu sepertinya mau air terjun awan. Oke guys, ini adalah mini letter E ya di Kelut. Hanya yang di belakang sini udah tutup kabut semuanya. Oke
Oke, jam 7 kita mau balik ya. Daripada nanti agak siangan, biasanya kayaknya mendung sama hujan nanti takutnya kayak gitu. Jalur yang tadi pagi kita lewatin saat sabit ya. Jadi gak videoin karena emang gelap banget dan emang curam juga. Terus melipirnya batu-batu semua sampai yang di baliknya situ. Baru nanti di belakangnya kita sampai di tempat. Oke, ini adalah jalurnya ya. Bener-bener tegak lurus, ini batu semua dan cuma dikasih webbing ya. Jadi bener-bener hati-hati. Terus ini tuh langsung turun curam. Di sini banyak banget cabang-cabang ya. Jadi mesti bener-bener lihat-lihat dulu mana yang sebenarnya jalur, mana yang bukan ya gitu ya. Karena kita pagi tadi juga summit nyari-nyari dulu yang mana jalurnya gitu kan. Tuh, sini bisa jadi, ini bisa jadi. Nyata jalurnya kayak gini tuh. Oke, ini jam 8 lebih ya. Habis ini kita mau siap-siap, soalnya di depan itu udah mulai mendung takutnya. Sebenarnya hujannya enggak sih, cuma emang Karena kita mau singgah ke. iya, mau jalan-jalan juga sama biar lebih cepat turunnya. Soalnya nanti kita pasti bakalan lama di setelah Punggunagaya itu, nanti kan tanjakan curam ya. Dan kita bawa tenda lagi gitu. Itu pasti bakalan lama kayak kemarin gitu katanya. Kalau dari pos 3 ke bawah sih rasanya masih aman karena turunan semua kayak gitu. Oke sih, so far ini untuk perjalanan kali ini. Untuk yang di belakang itu untuk summitnya yang ke Puncak Sejati. Cuma karena kita lewat Tulungrejo dan masih belum boleh kalau nggak bawa guide juga, jadi kita nggak bisa naik ke situ. Tujuanku juga emang nggak ke situ sih karena emang mager aja gitu mau manjat-manjat juga, kecuali kalau emang pas pengen banget gitu. Ya kan paling di sana mereka juga ini kan rebutan pride kalau udah naik ke Sejati gitu. Kalau udah yang maksudnya udah pendaki-pendaki mager gini ya kapan-kapan aja lah. Kayaknya lebih prefer lewat Ngantang sih kalau mau yang di Sejati ya kayak itu. Cuma katanya kalau yang dari Ngantang lebih menantang lagi kayak gitu. Nah nanti bakalan dicoba lagi sih kalau udah bagus gitu ya cuacanya gitu. Ini sebenarnya udah bagus juga sih, cuma emang masih ada hujannya juga. Padahal udah bulan Mei ya ini. Mungkin nanti bisa dicoba lagi pas bulan Juni atau setelahnya kalau misalnya ada temen yang mau juga ke Kelut, nanti tak ajakin aja lewat Ngantang kayak gitu. Kalau ke sini mungkin ya yang mungkin bisa sampai kawah doang, maksudnya yang nggak ngejar Puncak Jati, it's okay sih lewat sini. Untuk jalur-jalurnya juga aku suka banget ya, terutama di pos-pos sebelum pos 3 itu kan jalannya adem semua kayak itu. Memang tantangannya yang di bawah sini sama yang kalau mau ke kawahnya gitu kan melipir banget batu-batu kayak gitu tadi. Nah selain itu so far semuanya enak banget sih gitu. Ya sedikit menguras tapi itu worth it banget sih. Oke guys, karena aku males banget nyuci tenda ya, jadi udah dikeringin aja. Karena kan kalau medannya di bawahnya pasir gini tinggal dikeringin terus di apa itu diangin-anginin gitu udah bersih lagi gitu. Beda kalau medannya lumpur bawahnya, jadi mesti dicuci. Kalau gini kan enak ya. Ini mengurangi biar nggak terlalu sering dicuci gitu.
Jadi nunggu kering dulu, mumpung panas banget ini ya. Tuh. Ini juga kelihatan juga puncaknya. 15 kita mau turun ya karena cuacanya seterik ini. Kita belum. Kalau turunnya ke sini mungkin masih agak aman ya. Cuma nanti naiknya setelah Punggung Naga itu effort lagi. Udah kayak mendaki lagi dari awal kemarin. Oh ya udahlah, kita jalani saja ya. Nanti kita update kalau waktu udah di bawah. Sekarang udah sampai di loji ya. Ini kemarin sepi banget, kenapa sekarang jadi rame gini? Pantas kemarin dari mana atas suaranya kenceng banget gitu. Ini aku mau nunggu yang di depan ya. Oke, tadinya aku mau nunggu di warung di loji ya, cuma ramai banget jadi males. Jadi aku mau lanjutin aja sampai di mana itu warungnya base camp ya, lebih sepi gitu. Sini nggak nyaman banget tiba-tiba rame. Oke, jam 12 sudah sampai base camp akhirnya. Kita menemukan es. Berarti total turun tadi 3 jaman ya. Itu pun udah istirahat lama banget itu. Memang panas banget, nggak ada mendung-mendungnya di atas. Nah, sekarang kayaknya lebih mendung ya. Yang penting nggak sampai bawah aja sih. Nanti habis makan baru mandi-mandi terus baru pulang. Mantap banget.